Satu kantongan yang kita ambil itu mampu menyuburkan lahan sebanyak 2.500 meter. Jadi Bapak Ibu semuanya memanfaatkan sumber daya lokal dan juga pembenah tanah. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, kenapa saya bilang sumber daya lokal itu harus kita manfaatkan? Karena pada dasarnya tanah kita Bapak Ibu semuanya itu akan sehat jika memang disehatkan dengan sumber daya itu sendiri. Sebagai contoh nih, misal menurut Bapak Ibu semuanya, tanaman bambu pernah kena penyakit tidak? Ada nggak kira-kira yang bisa pernah ngelihat tanaman bambu kena penyakit? Ada? Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Ternyata Bapak Ibu semuanya di dalam pohon bambu tersebut bukan cuma pohonnya yang hebat, tapi daerah areal perakarannya juga hebat. Kenapa? Ada bakteri yang mampu luar biasa menyediakan makanan bagi bambu itu sendiri. Sekarang gini, saya pengen tanya kepada Bapak Ibu, pernah pegang daun bambu tidak? Anggaplah yang nyaman tuh daun paring, ya enggak? Pernah pegang daun paring? Pernah? Menurut Bapak Ibu semuanya, daun paring atau daun bambu kira-kira lapuk atau hancurnya berapa lama? Dibanding daun pisang. Pisang kira-kira berapa lama? Misal kita taruh deh, misalnya depan kita ini kan ada daun pisang, kemudian depan sini ada daun bambu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, daun pisang sama daun bambu, itu daun pisang kira-kira berapa lama hilangnya? Sebulan, udah lapuk nggak? Udah lapuk. Daun bambu, nah setahun tidak lapuk. Tapi pertanyaan saya, kenapa sih ada daun-daun di bawah bambu, di bawah pohon bambu itu kok bisa pada busuk? Kok pada bisa lapuk? Kenapa coba? Ditutupinya. Oke. Apalagi selain ditutupinya? Jawabannya karena di bagian area pohon bambu tersebut ada bakteri kuat yang mampu merombaknya sehingga jadi busuk. Makanya coba pian banding sendiri, ulun pernah banding. Yang tadi misalnya dalam 1-2 bulan itu kan daun pisang lapuk. Sekarang daun pisang tumpuk tapi di bawah daun bambu. Kira-kira perbandingkan dengan daun pisang taruh di tempat sembarang. Nanti kalau setelah 1 atau 2 bulan kemudian kita lihat mana yang lebih cepat hilangnya, mana yang lebih cepat hancurnya. Jawabannya itu lebih cepat di daerah perakaran bambu. Kenapa kira-kira? Karena orang kuat dia yang lemah, yang cepat Bapak Ibu. Nah, maka di area perakaran bambu tersebut kan ada tuh yang ada daunan yang sudah busuk, ya enggak? Nah, dedaunan busuk itu sebetulnya adalah sumber daya lokal yang bisa kita manfaatkan untuk merombak lahan pertanian kita supaya jadi lebih baik. Nah, caranya, mau pengen tahu caranya? Nah, silakan Bapak Ibu semuanya ambil daun bambu yang sudah lapuk. Kan daun bambu atasnya itu kan yang masih kering, ya enggak? Kita buka dulu, ya enggak? Nah, setelah dibuka kan ada yang bagian busuk-busuk, ya enggak? Nah, tapi cari yang ada jamur putih-putihnya. Pernah ngeliat nggak ada jamur putih-putih di bawah bambu? Ambil daun yang di bagian bawah itu kan yang sudah lapuk, cari yang ada jamur-jamur hijau, jamur-jamur putihnya aja. Jadi misal dalam satu areal gitu kan, dalam satu areal bambu ada satu petak bulat, misalnya anggap 1 jengkal 20 kali 20 misalnya. Maka ambil cukup bagian situ, yang tidak ada jamurnya tidak usah diambil. Kemudian pindah lagi. Saya biasanya ngumpulin satu kantong itu cuma jalan 10 menit udah dapat satu kantongan. Nah, silakan ambil. Satu kantongan yang kita ambil itu mampu menyuburkan lahan sebanyak 2.500 meter. Satu kantongan. Enak nggak? Satu kantongan hitam itu mampu menyuburkan tanah sebanyak 2.500 meter persegi. 2.500 meter itu seperapat hektar. Kada bapak tuh hadiah begitu bagi pian. Makanya kan materi kita pertanian berkelanjutan. Jadi kayak apa caranya buat pian supaya murah tapi harat, ya enggak? Nah kan gitu. Nah, kira-kira habis ini kau lah mencari lah. Kadang alih galak. Nah,
Ulan yakin habis ini tembulangkir makanya dijamin dah. Pokoknya bilanya habis ini di daerah-daerah yang Suprapati, bilanya haur atau paling tembulangkir gara-gara orangnya sebenarnya di sini. Jadi setelah pian ambil, jadi ingatlah kalau harus yang ada jamur putih-putihnya. Itu kan kalau misalnya jamurnya cuma ada 20 cm kali 20 cm, ambil di bagian situ aja. Jangan diraut sabretaan. Karena kasihan anak-anaknya belum kenal. Nah, kan jadi ambil karena memang yang lain ada, cuman belum besar. Kalau yang putih itu namanya hifa besar. Nah, hifa besar kalau kita nih misalnya mending miara sapi dewasa apa mending miara sapi kecil? Yang dewasa kenapa? Yang dewasa bakal beranak. Berarti kedepannya dalam beberapa bulan kemudian Anda langsung miara 2, ya dah. Nah, kan kayak gitu. Jadi mending milihnya tuh milih yang sudah besar. Nah, ambil sebanyak berapa? 1 kantongan. Kemudian, nah ini tipsnya lagi. Selanjutnya, bahan selanjutnya adalah nasi. Sulit apa mudah? Mudah apa mudah banget? Mudah banget Bapak Ibu semuanya. Bahannya adalah nasi, tapi nasinya adalah nasi panas. Nah, iya, nasi panas. Jadi bukan nasi basi, nasi panas. Jadi kenapa nasi panas? Gini Bapak Ibu semuanya. Nasi basi itu biar aja umpan ayam gitu kan, nasi panas dipakai mikroba. Jadi kenapa nasi panas? Karena gini sejarahnya. Jadi waktu saya tuh punya istri orang daerah Jawa, daerah Malang. Kenapa di daerah istri saya tuh hampir nggak ada satu kampung nggak ada yang diabetes? Tahu diabetes? Gula darah, ya enggak? Nah, kencing manis ujar. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu semuanya, kalau di sana, kalau budaya orang sana, daerah istri saya daerah Malang sana, kalau habis masak, itu kan habis masak nasi, kemudian ditaruh di kayak macam bakul dulu, bakulan gitu kan, kemudian dimasukin dalam tutudung, dibiarkan sampai dingin baru kami makan. Kalau buhan kita bilanya habis resulkan melantik langsung dibuka, wah, gitu. Langsung makan nasi panas. Karena gini, menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada, bahwa yang namanya nasi memiliki namanya indeks glikemik, di mana nasi semakin panas, indeks glikemik atau indeks gulanya semakin tinggi. Tapi ketika nasi tersebut dingin, maka gulanya sudah menurun. Makanya kalau orang kebiasa makan nasi dingin itu jarang diabetes. Kenapa? Karena indeks gulanya sudah menurun. Tapi kalau makan nasi habis memadar ya dah, kan dibuka keluar asap, wah. Kalau bisa kita sambil sauna di rumah. Nah, jadi itu nasi panas itu mengandung indeks glikemik yang tinggi sehingga kadar gulanya tinggi. Jadi kenapa kita ngambil panas, yang panas? Karena kita mau ngambil yang karbohidrat yang memiliki kadar gula yang masih tinggi. Nah, gitu. Dan per satu genggam serasah dedaunan bambu dibutuhkan 2 centong nasi. 2 centong, 1 centong, tau nggak centong? Sendok nasi, ya dah. Nah, jadi kalau 1 genggam itu 2 centong nasi. Jadi bila pian langsung mengambil misalnya anggap 5 genggam berarti 10 centong nasi. Nah, seperti itu. Lalu bahan selanjutnya, kan tadi bahan pertama serasah dedaunan, bahan kedua apa? Nasi. Dan bahan ketiga adalah garam kasar. Garam kasar itu ada 87 mineral laut yang luar biasa ketika kita siramkan ke tanaman. Jadi garam kasar per 1 genggam serasah dedaunan 2 centong nasi itu 1 sendok makan garam kasar. Bahan yang terakhir yaitu air sebanyak 10 liter. Nah, air sebanyak 10 liter. Jadi 1 genggam serasah dedaun bambu tadi yang sudah ada jamurnya,
kemudian ditambahkan dengan nasi sebanyak 2 centong. Kalau Anda nggak mau pakai nasi juga boleh diganti menggunakan kentang 1 biji. Nah, kentang, siapa tahu mau pakai kentang boleh. Kalau kada mau pakai nasi silakan ganti pakai kentang. Pak, ganti kalau kada hendak kentang apalagi boleh, silakan pakai ubi kayu. Anda bilang, Pak, ubi kayu nggak ada, pakai ubi jalar. Pak, ubi jalar kada ada, berarti Anda kulir, maulah. Pokoknya segala macam yang mengandung karbohidrat bisa, gitu kan? Makanya mending saya pakai nasi aja. Tapi siapa tahu misalnya kan Anda masak kentang kelebihan misalnya, nah, atau masak ubi misalnya kelebihan, nah silakan dipakai. Caranya Bapak Ibu semuanya, kan tadi air 10 liter ya enggak? Di air 10 liter tersebut ambil airnya tadi sebanyak setengah liter dulu, kemudian blender nasi tersebut. Jadi nasi di blender, ngung ya nggak di blender. Nah setelah di blender Bapak Ibu semuanya, kemudian setelah lanik istilahnya ya enggak, kemudian ditambahkan garam, kemudian blender lagi. Garamnya berapa? 1 sendok. Yang dua, jadi kan rumusnya tadi 1 genggam serasa dedaunan, kemudian 2 centong nasi, 1 sendok garam, dan airnya 10 liter. Jadi dari air 10 liter itu ambil 500 ml air, kemudian blender nasi yang sudah Anda siapkan. Meskipun kondisinya panas tetap silakan di blender. Biasanya kan habis blender, tapi ke blendernya jangan langsung semuanya, jangan langsung sedikit-sedikit gitu kan. Terkadang kan kita bikin nggak cuma 10 liter, tapi langsung misalnya bikin 50 liter. Berarti nasinya berapa centong? 5 kali 2 berapa? 10. Anda langsung blender, ulun yakin tak tangis blender. Wow, ya enggak? Maka tinggal di kita ngeblendernya. Setelah selesai ngeblender, kemudian silakan masukin garam kasar tadi, kemudian blender. Silakan Anda masukkan ke dalam wadah. Nah, setelah selesai kan semuanya di blender, kemudian masukin dalam wadah, tambahkan air yang 10 liter, yang 9 liter setengah tadi sisanya. Nah, setelah itu Anda aduk secara merata, aduk secara merata. Kemudian sisa serasah dedaunan tadi, ya enggak? Kan semua bahan sudah kita blender, sisanya serasah. Nah, serasah di sini silakan ambil kaos kaki. Kemudian Anda masukin 1 genggam serasah dedaunan tadi. Ya kan? Anda masukin serasah dedaunan, kemudian tambahkan batu 2 sampai 3 biji, geser ting barat. Nah, jadi kan di kaos kaki, kemudian Anda masukin serasah dedaunan bambu, tambahkan batu 2 sampai 3 biji. Setelah itu kaos kakinya ikat menggunakan tali rafia. Nah, nanti setelah itu Anda celupkan ke dalam ember, tapi jangan sampai tercelup semua, tapi tergantung di tengah-tengah. Tadi kita ikatkan menggunakan ikatan, kemudian kita masukkan ke dalam embernya, kemudian kita gantung di tengah-tengah. Kemudian tali rafia di situ kita ikat pada pada pegangan dari ember. Supaya apa? Supaya tergantung di tengah. Setelah itu silakan Anda tutup menggunakan karung. Tutup pakai karung, nggak boleh pakai tutupnya beneran ya, tapi harus pakai karung atau sesuatu yang bisa tembus cahaya tapi tidak tembus sama kena hujan. Nah, setelah Anda tutup rapat-rapat, kemudian silahkan dijemur 1 sampai 2 hari. Maka dijamin besok harinya semuanya akan muncul buih. Dan buih tersebut adalah mikroorganisme akar bambu yang siap Anda sebar pada lahan pertanian. Kalau buat yang punya YouTube, silahkan buka di channel penyuluh pertanian, namanya Jadam Microbial Solution. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan cara seperti itu, Bapak Ibu semuanya sudah memberikan mikroorganisme akar bambu yang kita sebarkan pada lahan pertanian, supaya lahan pertanian kita itu sehebat di perakaran bambu. Dan percaya tidak percaya Bapak Ibu semuanya, kami pun pakai. Buat Anda yang mau nanam cabai, itu aplikasikan 1 hari sebelum Anda pindah bibit. Jadi bila pian misal besok hendak pindah bibit, berarti hari ini sudah menyiram. Jadi lubang tanamnya dikocor dulu, kocor keliling 1 hari. Pokoknya 3 sampai 1 hari itu 1 kali dikocor. Dosisnya kalau cabai 1:10.
Jadi 1 liter larutannya ditambahkan 10 liter air. Berarti kalau kita punya 10 liter larutan ditambah berapa banyak air? 100 liter. Jadi tinggal kita hitung. Misalnya kita mau ngocor cabai, kita kan mau pindah tanam cabai nih ceritanya, ya nggak? Anggap kita punya lahan sebanyak 2.500 meter atau 8 borongan, ya enggak? Nah, 8 borongan tersebut misal biasanya Anda habis itu sekitar 500 liter misalnya habisnya, ya enggak? 500 liter. Maka berarti Anda harus bikin berapa? Paling tidak bikin larutannya 50 liter, ya enggak? Karena bakal habis 500. Kan 50 tambah 500 jadinya 550 masih ada sisa kayak 50 tapi masih bisa dipakai. Jadi gitu cara memperhitungkan. Kalau Anda misalnya punya lahan gitu kan, biasa kalau saya ngocor tuh misalnya habis 450 liter, ya kan? Nah silakan buat 40 liter tambah 400 liter air. Nah itu cukup kok, kurang-kurang dikit lah, ya enggak? Nah jadi cara bikinnya di sini itu kan menyesuaikan dengan kebiasaan Anda. Tapi prinsipnya bikinnya sama, cuman tinggal Anda kali-kalikan aja lagi bahannya dengan kebutuhan Anda masing-masing. 1:10 untuk tanaman cabai, tomat, terong. Nah kalau sawah, kalau untuk tanaman jagung, nah jagung itu tanamannya rakus, ya kan? Nah kalau jagung Bapak Ibu semuanya itu 1:4. Dan setelah kita kocor 1 hari sebelum tanam, silakan aplikasikan per 3 minggu sekali. Nah kalau padi itu 1:10 disemprot. Silakan dengan metode JMS di sini, mudah-mudahan jadi sumber daya lokal.